pernah satu kali jahilnya kita itu jahil terhadap makhluk astral itu ya. Tidak hanya jahilnya kepada sesama teman itu, tapi sama makhluk yang lain pun kita jahil-jahil juga gitu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melakukan podcast perdana dari suatu programnya Himtabu dan mungkin bisa saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Nur Amin, di pengurusan Himtabu selaku ketua. Jadi ketua kalian, ya ini ketua. Nah, dan di samping saya ini beliau pembimbing kita, Bapak Nurholis SPD MPD. Mungkin jenengan saged merkenalkan diri, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dari teman-teman Himtabu. Nama saya Nurholis. Saya merupakan alumni Bahrul Ulum. Saya masuk itu di tahun 1998 dan saya lulus dari Bahrul Ulum itu di tahun 2003. Di 2003 saya lulus. Kemudian dari Bahrul Ulum banyak ilmu yang saya dapatkan ya. Saya asli Tulungagung dan tentunya saya mondok tidak sangat lama gitu. Di Bahrul Ulum tidak sangat lama, hanya 4 tahun lah, kira-kira 4 tahunan itu. Jadi tetapi selama 4 tahun itu alhamdulillah ya banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan, bahkan bisa bermanfaat sampai sekarang ilmu yang saya dapatkan di Bahrul Ulum itu. Saya kira itu, Mas. Ini saya mengajukan beberapa pertanyaan buat ya, monggo. Yang pertama, dalam 4 tahun itu mungkin ada sekilas sejarah yang Bapak ketahui tentang itu. Iya, selama 4 tahun itu dan di tahun itu, tahun 1998 hingga tahun 2003 itu, keberuntungan yang saya temukan, yang paling saya rasakan dan mungkin tidak dirasakan oleh santri-santri sekarang ya mungkin ya. Saya beruntung bisa bermuajahah, bertemu bahkan mungkin sungkem dengan para kiai-kiai sepuh yang seperti Yai Soleh, Yai Nas, dan yang Yai yang lain, Yai Sultan, kemudian Yai Jamaluddin Ahmad, yang beliau-beliau saat ini sudah menjadi almarhum. Dan bahkan ketika pertemuan dengan Yai Soleh itu, bahkan mungkin pertemuan dalam artian kita bisa sungkem ketika setelah jamaah sholat itu santri-santri berjajar rapi untuk ngalap barokah salaman dengan beliau ba'da sholat, itu bagi saya sebuah keberuntungan. Bagi saya adalah keberuntungan. Dan setelah saya boyong beberapa tahun kemudian beliau Yai Soleh meninggal dan itu merupakan sebuah kehilangan yang luar biasa. Jadi keberuntungan saya masih alhamdulillah bisa ngalap berkah kepada kiai-kiai sepuh yang waktu itu mendidik kami. Bahkan saya masih ingat waktu itu santri-santri itu kalau lewat depannya masjid setelah ba'da maghrib itu misalkan ya, yang kita lihat itu bukan jalannya yang sepi atau apa yang sepi, tapi kita lihat terompahnya atau kelompennya Yai Soleh gitu ya. Di depan masjid di Jerambah itu ada kayak tekel kecil gitu ya. Di situ kan biasanya tempat kelompennya Yai Soleh yang mungkin tidak sama dengan bangkiak yang lain gitu. Jadi beliau itu punya bangkiak yang hanya tengahnya aja untuk jepit itu ya, kaki jari dua kaki itu jepit, itu kayak miliknya orang Jepang itu ya. Maksud saya ketika ada kelompennya beliau itu, ada bangkiaknya beliau itu, kita tidak berani lewat. Jadi kita tidak berani lewat, hanya ketika kita melihat ada bangkiaknya Yai Soleh yang masih berada di Jerambah masjid itu, sehingga kita harus muter ke lewat selatannya masjid untuk sekedar masuk ke asrama kita masing-masing. Sampai segitunya santri-santri waktu itu tuh bukannya beliaunya saja, tapi bahkan bangkiaknya beliau itu kalau masih ada di Jerambah itu berarti beliau masih
ada di jerambah masjid dan ngobrol dengan orang-orang sepuh di situ. Dan itu membuat kita harus muter untuk tidak ibaratnya sungkan lah dengan beliau. Itu pengalaman yang sampai sekarang masih teringat, Bahkan ketika beliau kiai sepuh itu lewat gitu, kita menyingkir atau kita ndelik bahasanya. Deliknya itu bukan karena takut tidak, tetapi karena saking sungkannya terhadap beliau, kita sebagai santri merasa saking tawaduknya kita kepada beliau-beliau itu. Itu seperti itu pengalaman yang mungkin atau kesan-kesan selain kesan-kesan dalam nyantri ya. Pasti akan sangat banyak kesan-kesan ketika taklim di sana, belajar di sana, itu pasti sangat beragam dan sangat banyak. Tapi dari kesan-kesan yang seperti itu tuh kadang membuat kita tidak mudah lupa. Itu mungkin. Jadi pada saat itu adat istiadat apa Pak yang sering dilakoni oleh para santri? Adat istiadatnya ya yang baik-baik ya. Kalau di pondok itu kan adatnya kadang-kadang yang baik itu ya ketika kita mau setelah kita adat yang baik itu salah satunya tadi ketika mungkin sampai sekarang dilakukan juga. Setelah sholat, setelah jamaah itu kita berjajar bersama untuk sungkem kepada beliau. Itu salah satu adat yang menurut kami sangat perlu untuk terus dilestarikan. Jadi tawaduk terhadap gurunya. Kemudian adat yang lain mungkin ya kita masih masak sendiri. Nah ini yang ngeliwet. Dulu itu ngeliwet cah. Jadi ketika kita ngeliwet, tugas pertama kita itu bukan cari bumbu ya, tapi cari lengser yang kemarin kita buat makan bersama itu di mana tempatnya itu ya. Jadi kadang setelah makan selesai lengsernya tuh di uncal adoh gitu, jadi kayak ditembung-tembungi gitu ya. Jadi akhirnya kita kalau mau masak lagi ya kita harus cari itu tadi lengser buat tempat makan dan sebagainya. Itu kayaknya menyenangkan gitu, masak sendiri. Kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, itu hal-hal yang menurut saya sangat menyenangkan dan unik di pesantren. Kita riyadhah ya, ibaratnya riyadhah di pondok itu memang harus seperti itu. Salah satunya ya harus hidup prihatin lah, mungkin salah satunya itu. Jadi kalau zaman itu kan berbeda sama zaman kami pas mondok Pak. Jadi yang paling nyentrik ketika Bapak mondok di Darul Ulum itu apa? Ataupun tingkah laku santri-santri atau gimana? Ini tingkah laku yang sering dilakukan santri ya. Selain tingkah laku yang baik-baik itu banyak gitu ya. Di pesantren itu yang mungkin saya ceritakan ini ya hal yang menarik dan unik gitu ya. Di pesantren itu kita kadang saking namanya di pondok itu kan jauh dari orang tua, kemudian kita hidup bersama-sama, ibaratnya susah senang kita bersama-sama dengan teman-teman. Itu kita kadang kan namanya santri-santri itu kayak ada jahil-jahilnya juga dengan temennya yang lain gitu ya, jahil-jahilnya dengan temennya yang lain gitu ya. Kadang kalau ada yang teman tidur itu dijailin gitu ya. Waktunya bangun subuh ada santri yang tidak dibangunkan satu santri, padahal itu tempat tidurnya di jerambah masjid yang di jerambah pondok filial, di mana tempat itu buat jamaah sholat gitu ya. Sehingga ketika dia bangun itu sudah jamaah sholat itu sudah pada siap dan gusnya sudah mau takbir gitu. Nah itu yang membuat kadang yang unik juga gitu ya. Itu yang jahil-jahilnya teman-teman gitu. Bahkan pernah satu kali jahilnya kita itu jahil terhadap makhluk astral itu ya. Jadi kita punya teman yang punya jin gitu ya. Dia punya teman kita itu ada yang punya jin gitu ya. Sehingga jinnya itu dibuat mainan gitu ya. Jadi sampai segitunya santri-santri itu saking punya namanya santri tidak hanya jahilnya kepada sama teman itu, tapi sama makhluk yang lain pun kita jahil-jahil juga gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang menarik ya, yang kalau cerita yang gitu-gitu mungkin banyak di pesantren. Itu gitu Mas, mungkin yang agak lucu dan lain sebagainya itu di situ. Oh ya Pak. Kalau gitu sih mungkin sampai sekarang masih punya semua Pak, santri-santri. Ada ya. Dari pondok pasti punya suatu amalan. Iya, amalan dari kiainya, dari gusnya.
Jadi Iya. itu Pak. Terus pas waktu Bapak transisi dari lulus pondok ke mahasiswa, meneruskan ke jenjang mahasiswa itu yang Bapak alami itu gimana? Transisinya itu. Iya, transisinya adalah yang jelas ketika di pesantren dulu kita sekolah sekolah madrasah itu tidak pernah dicampur antara putra dan putri. Kalau putra itu kan tersendiri, kalau putri kan sekolahnya sendiri gitu ya. Pagi itu kan sekolah. Dan temannya satu kelas itu kan ya putra semuanya. Kalau yang putra, kalau yang putri ya putri semuanya gitu ya. Eh, ketika transisi di situ, yang saya alami adalah saya terbiasa dengan teman-teman putra. Sehingga ketika mulai ada kelas yang ada putra-putri, itu saya harus melakukan penyesuaian. Bahkan di kampus itu, saya baru mengenal teman putri saya, teman satu kelas yang cewek-cewek itu di semester 4. Di semester 1, 2, 3 itu, semester 1, 2 itu agak parah itu memang. Ya karena memang, apa ya, saya ini kan dulu itu ya, karena terbiasa di pondok kan putra sendiri, putri sendiri ya. Jadi untuk membiasakan diri komunikasi dengan anak perempuan itu bagi saya agak sedikit canggung gitu ya. Jadi ini yang saya rasakan baru di semester 3 saya mulai menyesuaikan diri, dalam artian saya mulai berkomunikasi dengan mahasiswi-mahasiswi teman-teman satu kelas. Ya memang kalau di kampus kan putra-putri satu kelas gitu ya. Nah itu yang harus saya sesuaikan. Di samping saya harus tetap memegang norma-norma santri, tetapi di sisi yang lain saya juga harus mengembangkan diri saya, sehingga itu yang mungkin menjadi hal yang harus ada penyesuaian di saya waktu itu. Jadi saya mulai komunikasi dengan mahasiswi, teman perempuan dan lain sebagainya dalam rangka agar ya saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan saya. Mungkin itu Mas Amin yang transisi yang bagi saya pribadi ya. Mungkin di sisi yang lain transisinya ya kalau di pesantren saya banyak berkutat dengan kitab-kitab kuning. Kalau di kampus itu karena jurusan saya di matematika, sehingga ya ini harus saya penyesuaian gitu, penyesuaian gitu. Saya kira itu. Oh iya Pak. Nah, kemudian ini Pak, kan dari pesantren Tak Beras Darul Ulum, ketika mahasiswa kan ada yang keluar, ada yang tetap di dalam. Nah, ketika keluar kan pasti di suatu daerah, misal di Tulungagung ini, terus di Sidoarjo, terus dimanapun. Nah, itu kan punya suatu kumpulan seperti kumpulannya ini kami, Betul. himpunan gitu, himpunan mahasiswa, ikatan mahasiswa. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit latar belakang terbentuknya ini Himtabu. Ya, sebelum masuk ke Himtabu, di Darul Ulum itu alhamdulillah organisasinya kuat. Dulu ketika menjadi santri itu kami ya, teman-teman satu kabupaten, satu daerah itu biasanya punya orda, organisasi daerah. Yang namanya adalah kalau di Tulungagung itu namanya Harisma. Harisma. Nah, di Harisma itu kegiatannya dilaksanakan ketika kita libur pondok. Dan dimulai disitulah saya mulai belajar berorganisasi. Jadi bagaimana kita mengadakan acara pengajian, skala masyarakat, kemudian bagaimana cara kita pengabdian di masyarakat, kemudian bagaimana kita menghimpun dana dalam kegiatan-kegiatan, itu saya dapatkan justru ketika saya masih nyantri di Darul Ulum, dengan juga ikut di organisasi daerah Orda namanya Harisma. Nah, dari situ kemudian muncullah pengalaman-pengalaman di dalam berorganisasi, dan sampai sekarang ternyata bermanfaat juga pengalaman di organisasi namanya Harisma itu. Nah, kalau jenengan bertanya tentang bagaimana Himtabu, itu memang saya kira wajar ya kalau santri-santri Darul Ulum itu jiwa organisasinya emang meluap-luap gitu ya, sehingga dulu pernah suatu kali di awal Himtabu itu berdiri, itu ada dua mahasiswa IAIN, waktu itu namanya masih IAIN ya, namanya IAIN, datang ke saya
Kemudian kita ngobrol-ngobrol, Pak, ini kita kayaknya perlu membuat sebuah organisasi deh gitu ya. Karena teman-teman santri Darul Ulum yang mau kuliah di Tulungagung itu ternyata banyak, Pak. Ini man-man kalau tidak diadakan, dibuatkan organisasi. Akhirnya kita rembukan, oke setuju, bagus ini. Nanti selain kita tujuan utamanya ya kita ingin satu mengembangkan diri dalam bidang organisasian. Yang kedua kita ingin juga nama santri Darul Ulum diperhitungkan lah di UIN 1 Tulungagung. Jadi ternyata komunitas santri Darul Ulum itu banyak ya di UIN 1 Tulungagung. Nah, itu yang juga kita ingin sampaikan gitu. Jadi message-nya itu salah satunya itu. Jadi agar eksistensi santri Darul Ulum itu setelah pulang dari Darul Ulum bisa terus berkembang, eksistensinya terus berkembang. Akhirnya berjalan dan kemudian waktu itu ada Neng Ima, itu bunyai di Pondok Muhajirin 3. Kemudian karena ketawaduan saya terhadap Dzurriyyah Darul Ulum, maka pembinanya kita ambilkan dari Dzurriyyah Darul Ulum langsung saja. Itu akhirnya waktu itu Neng Ima yang jadi pembina. Sebenarnya beliaunya ya tidak mau karena jenengan aja tapi karena saya merasa sebagai santri juga dan beliau nasabnya saya kira juga Dzurriyyah Darul Ulum, maka beliaulah yang akhirnya menjadi pembina. Hingga beliau almarhum, saat ini sudah almarhum, tetapi kiprahnya luar biasa di HIM-TBU. Jadi sebenarnya awalnya dari situ, keinginan dari teman-teman mahasiswa untuk ini menghimpun santri-santri yang kuliah di UIN 1 Tulungagung. Hingga sampai sekarang sampean yang menjadi ketuanya ini, dan ini programnya semakin baik gitu. Dan ya alhamdulillah programnya juga semakin berjalan dengan baik. Itu mungkin awalnya berdirinya HIM-TBU di situ. Karena ide ingin menyatukan santri Darul Ulum yang kuliah di UIN 1 dan beberapa kampus yang lain yang ada di Tulungagung, saya kira itu. Okay. Kemudian ruang geraknya HIM-TBU itu bagaimana, Pak, di ranah kita kan sebagai pendatang di Tulungagung gitu, mahasiswa. Jadi ruang gerak kita itu gimana HIM-TBU? Ya, saya kira gini, HIM-TBU itu dimanapun berada, sebagaimana yang diamanatkan oleh muassis ya. Kita itu dimanapun ditempatkan, maka kita harus bermanfaat. Ini kuncinya. Jadi sebagai santri Darul Ulum, dimanapun kita berada, kita harus memberikan kontribusi kemanfaatan bagi warga sekitar, bagi lingkungan kita. Kalau kita di kos-kosan atau di kampung, maka keberadaan kita di situ ya harus ada manfaatnya gitu. Ini yang penting. Nah, ruang lingkupnya HIM-TBU itu dengan azas kemanfaatan tadi. Makanya ketika santri-santri Darul Ulum yang kuliah di UIN 1 itu ketika dia tersebar di beberapa tempat, maka ya kita seharusnya bisa memberikan kontribusi kemanfaatan. Apalagi ketika kita terhimpun dalam organisasi yang namanya HIM-TBU. Maka kita harus memberikan kemanfaatan. HIM-TBU ini harus memberikan kemanfaatan bagi warga sekitar, keberadaan kita. Makanya saya sangat senang ketika mahasiswa-mahasiswa ini ada yang di masjid, ada yang di musola, membangkoni masjid atau marbotnya masjid. Jadi santri-santri Darul Ulum itu ketika kuliah di IAIN ada yang jadi marbot masjid. Ini menurut saya sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau dia menjadi marbot masjid, selain dia mungkin gratis ya kosnya gitu ya, kosnya gratis. Yang kedua dia bisa berkhidmah di masjid itu. Dia bisa adzan, bisa mimpin imam, mungkin ketika ada tahlilan dia bisa mimpin tahlil, dia juga bisa bersih-bersih di situ. Nah, ini asas kemanfaatan di situ. Makanya ruang lingkupnya sangat luas. Ruang lingkupnya sangat luas dan saya kira kalau mahasiswa HIM-TBU itu pasti jangkauan berpikirnya akan sangat kreatif lah. Saya kira itu sangat kreatif. Itu ruang lingkupnya sangat luas di masyarakat. Itu saya kira. Satu pertanyaan lagi, Pak. Dari Bapak sendiri mungkin
mau menyampaikan pesan bagi kami selaku pengurus Himtabu dan warga Himtabu, dan sekalian besok maba-maba yang mau ke sini. Mungkin ada pesan dari Bapak. Ya, pesan dari saya kepada mahasiswa-mahasiswa Bahrul Ulum yang kuliah di UIN 1 Tulungagung khususnya. Ketika kamu menjadi mahasiswa, pesan saya adalah tetap jaga karakter santrimu. Ini yang penting. Jadi ketika kamu menjadi mahasiswa, maka karakter atau jiwa santrimu itu harus tetap ada. Karena di Bahrul Ulum itu kita diajarkan untuk tolabul ilmi tentunya. Tolabul ilmi itu juga ada di situ ada nilai-nilai ketawaduan terhadap guru. Di situ ada nilai-nilai kesopanan. Di situ ada nilai-nilai menyambung sanad keilmuan. Dalam artian ya kalau kita belajar itu ibaratnya tidak hanya melalui media YouTube, media apa dan sebagainya, tapi menyambung ke sana itu ya kita belajar langsung kepada guru juga. Nah, itu adalah pesan-pesan yang saya kira perlu untuk tetap dijaga oleh santri Bahrul Ulum yang kuliah di UIN 1 Tulungagung. Karena ketika karakter seorang santri yang tetap dibawa dan dipegang sampai kapanpun, maka disitulah nilai lebih dari santri yang menjadi mahasiswa itu. Kalau kita atau kalian ketika sudah menjadi mahasiswa melepas karakter santrinya, bahkan nilai ajaran-ajaran yang dulu pernah didapatkan dari para muassis Bahrul Ulum, kita lepaskan begitu saja, kita ibarat apa ya, air itu dibuka kerannya sehingga bendungan itu dibuka kerannya sehingga airnya berhamburan ke sana kemari atau dilepas karakternya, itu menjadi tidak baik. Itu menjadi tidak baik. Seolah-olah seperti itu. Jadi ketika menjadi mahasiswa, karakter santrinya harus tetap dipegang. Dan alhamdulillah di UIN 1 kita berkat kerja keras dari para dosen dan kemudian dari Pak Rektor sendiri bahwa UIN 1 itu adalah kampus yang nilai-nilai santrinya tetap dipakai gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan berkelindan ini, berjalan bersamaan, keberuntungan kita. Karena instansi di mana kita berada itu tetap menghidup-hidupkan nilai-nilai santri. Pagi ada madrasah diniyah, kemudian asatidahnya juga pakai sarung. Nah, ini kan suasana-suasana pesantren tetap kita rasakan di UIN 1 Tulungagung. Ini keberuntungan ini bagi mahasiswa. Karena dengan begitu, kalian yang menjadi santri, yang pernah nyantri di Bahrul Ulum, ketika kuliah di UIN 1, seolah-olah tidak asing. Karena apa? Lingkungannya juga adalah seperti pesantren. Gitu. Jadi, dan tentunya di UIN 1 juga, kita ingin yang menjadi tenaga di sana juga adalah orang-orang yang memang santri-santri juga gitu loh. Jadi ibaratnya ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Secara ideologi seperti itu. Makanya pesan saya yang paling utama bagi mahasiswa baru, maba yang alumni Bahrul Ulum, tetap pegang karakter santri. Yang pertama itu, yang kedua ikut organisasi. Ini penting, ya. Yang kedua adalah ikut organisasi. Karena kalau santri Bahrul Ulum itu tidak berorganisasi, itu ada yang kurang. Sebagaimana dulu pernah disampaikan oleh muassis bahwa santri Bahrul Ulum itu harus minimal 2 hal yang harus bisa atau dimiliki. Yang pertama taklim, taklim dan muta'alim. Jadi taklim itu belajar dan mendidik gitu ya. Seorang santri Bahrul Ulum harus mau mengajar, mau mendidik dimanapun berada. Yang kedua adalah berorganisasi. Ini penting. Kalau santri Bahrul Ulum tidak mau mengajar, tidak mau mendidik, ya maka menjadi ada yang kurang gitu ya. Apapun profesi ya, apapun profesi kalian, misalkan jadi pedagang, jadi apapun nanti, maka mengajar itu harus kamu jadikan kewajiban bagi dirimu. Mengajar
di madrasah, mengajar anak-anak ngaji, mengajar pemuda-pemuda, itu harus dimiliki, menurut saya harus, karena itu pesan dari para muassis Bahrul Ulum. Jadi yang kedua adalah berorganisasi, ikut organisasi. Dalam hal ini adalah ikut organisasi Himta BU ya, Himta BU ya. Ya, itu penting. Jadi sudah ada perangkatnya ya, sudah ada perangkat-perangkatnya, tinggal kalian yang punya keinginan untuk masuk ke organisasi Himta BU itu. Dan kebetulan Masnya kan ketuanya ya, jadi ini ketua yang memiliki visi dan misi yang luar biasa, dan teman-teman yang lain yang juga mendukung. Saya kira ini perlu untuk terus dikembangkan dan perlu terus untuk ditingkatkan, Mas, ya, untuk kualitasnya. Pesan-pesannya itu, dan yakinlah bahwa kita belajar di pondok itu tidak ada ruginya, sangat tidak rugi, karena ternyata masyarakat butuh santri-santri yang mau mengabdi atau berkhidmah di masyarakat. Itu saya kira sangat-sangat bermanfaat. Itu jadi di pondok itu saya lihat santri ndak pinter itu jangan khawatir. Jadi santri ndak pinter ning pondok wis dedel lah pikirannya ya, ora usah khawatir. Minimal kamu punya barokah dari guru-gurumu, dari kiai-kiaimu ya dia. Kalau barokah itu ngalah-ngalahnya kepintaran itu ya. Jadi misal ora iso maca kitab kuning di awalnya, tapi ketika pulang nanti biasanya karena barokah gurunya, barokah kiainya, kita tawaduk terhadap guru kita, pulang itu menjadi pinter. Karena apa? Di masyarakat itu kita mau mengabdi dan akhirnya kita mau belajar lagi. Jadi senjatanya santri Bahrul Ulum itu siapapun dia, dedele santri Bahrul Ulum, Pak, insya Allah kalau dia mau tawaduk terhadap kiai-kiainya, pulang insya Allah akan ilmunya manfaat barokah, insya Allah seperti itu ya. Itu saya kira yang kesan saya, pesan saya kepada teman-teman alumni Bahrul Ulum. Saya kira itu, Mas Amin. Ya. Mungkin Bapak punya close statement untuk mengakhiri sesi pada hari ini ya. Close statementnya adalah teruslah belajar, teruslah berkhidmah, teruslah kalian bertransformasi terhadap perkembangan yang ada, teruslah kalian belajar terhadap situasi di sekitarmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah seperti surat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ini sebenarnya juga diberikan kepada kita. Pesan ini diberikan kepada kita. Kita kalau ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat, maka kuncinya adalah terus belajar, terus iqra, terus membaca, melihat fenomena yang ada, dan kemudian dari apa yang kita dapatkan dari alam sekitar kita itu, kita bisa serap, kita olah, dan kita keluarkan dalam bentuk khidmah, kita keluarkan dalam bentuk perilaku, kita keluarkan dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang tentunya akan memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya kira itu close statement saya. Semoga kalian-kalian, kita semuanya diridhoi oleh Allah dan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin ini sesi terakhir dari kami. Kita tunggu pertemuan-pertemuan yang akan besok dengan pembicara-pembicara yang spektakuler seperti Bapak Nurholis SPD MPD. Untuk saya sebagai host dari Himtabu Podcast ini mengucapkan tunggu lagi pertemuan yang akan datang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himtabu.